Diduga menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Chef Aiko, Robby Abbas takut masuk penjara lagi. Mantan mucikari prostitusi online itu mendadak paranoid terhadap ketukan pintu. Robby takut didatangi polisi yang ingin menjemputnya secara paksa. Ya, meski pernah dipenjara dan sudah didampingi pengacara, pria berusia 29 tahun ini masih kurang paham dengan proses hukum yang tengah membelitnya. Pengalaman pahit saat dicokok pihak berwajib ketika sedang memberdayakan artis AA sebagai PSK masih menggoreskan trauma di hati Robby. Lantas bagaimana kondisi terakhir Robby pasca dikabarkan jatuh sakit? Benarkah saat mengingat masa-masa kelam di balik jeruji besi, Robby sering menangis histeris? Tapi lo nggak ngerasa sedih gitu dilaporin? Ya sedih mah dibilang masuk udah mau nangis, mau ngapain lagi? Apa bisa coba? Kalau kelapor orang itu langsung ditahan nggak sih? Ya kan diperiksa dulu kali sih. Oh nggak langsung ditahan ya? Oh. Paling nanti dipanggil nih lo, dipanggil sesuai laporannya dia. Nah kalau polisi nanggepin lo bener fix jadi tersangka ya baru ada penanganan gitu. Oh bukan langsung nih ditahan nih gue? Enggak lah, gila lo. Gue pikir kayak kasus gue dulu kemarin itu. Enggak. Pernah langsung ditahan. Enggak. Oh, enggak ya? Pasti diinterogasi dulu lah. Beban batin yang dirasakan Robby dan keluarganya pasca dilaporkan Aiko ditanggapi dingin oleh chef kelahiran Medan 27 tahun lalu itu. Aiko terkesan menganggap Robby layak menerima ganjaran, baik berupa sanksi sosial maupun sanksi hukum. Pasalnya, Aiko merasa kerugian material dan imaterial yang dideritanya jauh lebih besar dari kerugian yang dialami Robby. Dan kalau memang tidak salah, nggak usah ngerasa takut, nggak usah ngerasa syok. Malah saya yang harusnya shock sih sebenarnya. Karena semua orang nyatain aku gitu, aku kemana-mana ketahuan. Kan ujung-ujungnya diomongin duit. Tahu kan garis bawahnya duit. Kalau berharap juga nggak mungkin dia ngasih lah. Sementara OL Shop aja dia nawar, apalagi mau ngasih royalti. Enggak, itu sekarang kalau aku meminta ngapain aku posting, Mas? Sekarang udah diposting pun dia nggak akan ngasih, malah dia ancamannya gitu. Aku dibilang mau pemerasan apa sih? Kenapa nggak dari kemarin aja aku pemerasan, kenapa harus sekarang? Pernah bertetangga dan berteman baik, kini Aiko seolah menganggap Robby sebagai oknum pemeras yang melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Faktanya, meski chef cantik yang pernah bermain di film Pulau Hantu 3 itu sudah berkali-kali menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah bekerja di panti pijat plus-plus, namun masih banyak orang yang mempercayai ucapan Robby. Dulu aku ngurusin papa 6 bulan, aku kabur tuh dari rumah karena 5 bulan ditinggal papa. Tinggal mama, papa aku kawin lagi gitu. Ngekoslah aku di panti pijat itu, panti pijat tunanetra. Bisa dijemput lagi ulang balik oleh keluarga. Baru SMA saya ke Jakarta, SMA kelas 3. Jika tak meleset, minggu depan Robby akan dipanggil pihak berwajib. Kabarnya Robby siap membuka kartu as terkait masa lalu Aiko yang disebut-sebut pernah menekuni profesi ganda sebagai artis dan PSK berkedok terapis pijat. Ya nanti kita buktikan aja lah. Tergantung pertanyaan penyidiknya seperti apa. Kalau penyidiknya nggak menanyakan itu, tetap pada akhir BAP itu kan ada hal-hal, apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan? Ya nanti kita akan sampaikan. Ya ini kan sudah proses hukum, jadi kita kan juga kan pasti melakukan pembelaan diri dong. Sebagai kuasa hukum Aiko, dari mulai ketemu dengan Aiko, kita diskusi, dan dari riwayat hidupnya Aiko sampai saat ini kami sudah mencatat secara keseluruhan, dan kita simpulkan ucapan Robby Abbas tidak ada benarnya. Bertarung dengan Robby Abbas di jalur hukum, Aiko tidak sendiri. Di belakangnya ada sederet artis yang mendukung langkahnya. Salah satunya adalah pedangdut Sinta Bahir, artis yang dilaporkan Robby karena dugaan pencemaran nama baik itu seolah ingin membuat Robby kapok 7 turunan. Saya sangat support si Aiko. Kemarin memang saya konsen dengan masalah pribadi saya sendiri. Saya konsen dengan mau lahiran, konsen dengan saya perceraian, konsen dengan ibu saya meninggal gitu loh. Itu bukan masalah yang kecil buat saya. Itu untuk saya berdiri lagi itu sangat berat. Cuman ya sekarang kan saya udah siap, kita lihat aja nanti. Harapan saya dengan Aiko ini, dengan dia berkasus dengan Aiko, semoga aja ini adalah
efek jerah buat dia untuk stop sampai ke sini. Ini kan berarti berlanjut lagi ya, Vivi. Tapi kalau seandainya kamu ada di posisi dari Aiko gitu, gimana coba? Pijit. Bukan pijitnya. Oh, nggak boleh. Aikonya. Iya, Aiko. Iya, kalau aku sih sebenarnya gimana ya? Kan orang-orang di sekitar kita yang lebih tahu kita seperti apa, kehidupan kita seperti apa. Yeah. Kalau emang nggak mengganggu yang lainnya, kerjaan tetap datang, ya udahlah ya, bodo amat gitu ya. Ngomongnya juga Benar. banyak gitu ya nggak sih, Jep? Iya, Gitu maka kan? dari itu. Jadi Kalau kan- memang nggak melakukan, ya sudah, tenang-tenang aja. Ya udah kita tunggu aja nih ya kan, minggu depan katanya kan akan ada sidang tuh ya kan mengenai kasus permasalahan ini ya. Semoga saja nanti bisa menemukan titik terang seperti itu. Betul sekali, dan lebih baik kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Toh dulunya juga kan temen deket. Iya. Ya kan, jangan sampai tiba-tiba ada mantan Permusuhan temen. gitu Nggak kan. enak gitu kan, Iya. sama keluarganya juga udah deket. Baiklah kalau begitu mendingan daripada kita pusing-pusing seperti itu kan kita mendingan refreshing aja gitu Betul, ya. setuju. Apalagi sekarang ini kita menginformasikan juga ke pemirsa, Global TV mempersembahkan kembali untuk akhir tahun ini After Hour Music bersama Glenn Fredly Jumat 9 Desember 2016 di Empirika SCBD mulai pukul 7 malam. Iya, harga tiketnya Rp200.000 dan tiket dapat diperoleh di sini nih ya. Di Gotik, 7-Eleven Store, www.ibudijo.com, www.rajakartis.com, Indomaret dan juga Panorama Tours. Iya. Nah, untuk info selengkapnya Anda bisa lihat di sini nih ya. Iya tuh. Ada ya kan tulisannya, Itu dia. bisa menggalau-menggalau bersama gitu kan. Glenn Fredly, kamu mau nonton nggak? Aku... Tapi nggak sama aku kan pastinya ya. Ya ngapain Ada yang juga aku nemenin, sama kamu deh. Aduh. Ya udah kalau begitu kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Di sini ada informasi dari Rafathar Malik Ahmad Putra Raffi dan juga Nagita Slavina yang siap go internasional. Wow. Ini juga Dan masih ada ada juga ya. nih ya, Baby El Barak Alexandra itu super gemes ini tuh gemes banget ya, putra Jessica Iskandar yang katanya sekarang sudah mengerti kalau ibunya pergi bekerja. Iya. Bekerjanya kan pagi, pulang pagi tuh biasanya Dia kan. nggak ngerti Sibuk gitu banget kan gitu, ya, nggak kalau ngerti ibunya kerja gitu. Kemarin-kemarin dia ngerti ibunya kemana? Nggak tahu, let's check this out. Langsung aja kita lihat. Untuk berani memulai apa yang kau impikan, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitulah yang bisa diungkapkan untuk Rafathar, buah hati pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kepopuleran Rafathar yang baru berusia 1 tahun ini nyaris sama dengan sang ayah yang juga sudah merintis dunia hiburan sejak masih anak-anak. Sejak Rafathar Malik Ahmad ini terlahir di dunia, hingga kini suami Gigi ini sudah mengeksposnya di media. Bahkan di penghujung tahun 2016 ini, Raffi membuatkan film untuk anak laki-lakinya itu. Dijumpai di rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan bersama Gigi dan Rafathar. Raffi menjelaskan film Rafathar ini bukan saja mengeksplor kemampuan akting anaknya, tapi lebih kepada merekam momen sejarah hidup yang kelak akan bisa dilihat oleh Rafathar hingga dewasa. Ya memang sudah sewajarnya kan, emang umurnya kan lagi aktif-aktifnya. Jadi ya bersyukurlah punya anak yang aktif. Kalau dia udah gedean dikit, aku juga nggak mau dia banyak syuting itu, nggak. Aku juga pengen anaknya Rafathar kalau udah sekolah, ya udah dia sekolah mengikuti anak-anak yang lain. Dan ini nggak akan terulang lah usia segini. Kayaknya aku pengen abadikan dia menjadi satu karya gitu, yang dia nanti sampai kalau dia udah jadi kakek-kakek dia masih bisa nonton saat dia masih kecil. Gitu. Meski Raffi berdalih film ini hanya sebagai dokumen sejarah hidup Rafathar, sulung 3 bersaudara ini tetap saja memiliki target go internasional bagi kesuksesan karir sang buah hati. Rafathar tuh bikin apa ya, pemacu aku lah untuk membuat satu karya lagi yang baru di film yang memang buat keluarga. Dan rencananya juga ini filmnya mau rilis di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Ini go internasional juga rencananya, jadi nggak main-main. Oh sayang. Ya kalau masalah menghasilkan itu sih ya nggak apa-apa, itu mah kesempatan aja. Ya, Raffi memang tak main-main untuk mengorbitkan sang buah hati yang memang memiliki keberanian beradu akting dengan lawan mainnya. Rafathar kecil seolah mengerti jika ia adalah tokoh utama dari karya sang ayah. Coba saja tengok saat aksinya di tengah para pemain senior yang juga bermain di film itu. Masa kecilku, kau peluk dan kau manja,
Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Berbeda dengan Rafathar yang dipersiapkan menjadi seorang bintang besar, putra tunggal Jessica Iskandar, El Barak justru sedang asik menikmati masa kanak-kanaknya. Menjadi salah satu anak selebriti yang memiliki kepopuleran yang sama, tingkah lucu El yang menggemaskan banyak menarik perhatian publik. Meski hanya diasuh oleh sang bunda, El seakan tak pernah luput perhatian dari Jedar yang selalu sibuk setiap harinya. Dijumpai menjelang keberangkatannya menuju tempat usahanya di Karawang, Jawa Barat, inilah keakraban Jedar dengan El yang berhasil terekam oleh tim Obsesi beberapa waktu lalu. This is El Barak's home. El Barak, are you home? Yeah, can I come in? Is this your home? You wanna be a doctor? Okay, sure. Ini tas dokternya El. I wanna be a doctor. Okay, you wanna help your friend there? Are they sick? Mami jadi dokter. El Barak jadi apa? Oke, Mami jadi dokter. Dengan kasih sayang seorang ibu, El tumbuh menjadi anak yang cerdas. Di usianya yang baru menginjak 2 tahun, El sudah mengerti dengan kesibukan ibunya. Bahkan El paham, sebagai orang tua tunggal, Jedar mencari nafkah seorang diri. El Barak, Mami harus kerja. Nanti Mami pulang lagi, kita bisa main lagi. El Barak sekarang main sama omanya, atau opanya, atau uncle-nya, atau susternya. Baik-baik ya di rumah gitu. Terus nanti dia mengerti kan, karena aku kan kerja juga buat cari uang gitu. Karena El kan dari awal aku udah ajarin kalau Mami tuh cari uang juga gitu. Terus udah gitu dia tuh kadang malah lebih pinternya kayak misalnya kita ke toko mainan. Terus El dia kadang suka nggak enak, terus dia nanya, Mami punya uang nggak gitu. Gitu karena mungkin dia nggak mau aku kerja terus kali ya. Terus udah gitu kan kalau dia misalnya dia lihat mainan dia suka banget, terus udah gitu Mami El suka ini gitu, tapi Mami punya uangnya nggak gitu, coba Mami lihat berapa harganya gitu. Terus udah gitu El bilang udah deh nggak usah yang ini. Misalnya aku bilang wah mahal sekali gitu, ya udah deh nggak usah yang ini, terus dia ambil yang murah banget gitu. Wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Yang aku agak kecewa itu dari pihak pengacara papa ya gitu ya. Saya juga ingin sebenarnya sharing cerita gitu ya kan, tetapi saya punya 2 orang anak.